Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nal qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa bil ardi ayatul lil mukminin wa bi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid Rabbani Sumatera Selatan, Palembang, serta para muhibbin dan orang-orang pencari Tuhan yang dirahmati Allah, bahwa hakikat Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk menyembah, mengabdi, dan mengenal akan dirinya. Tentunya penyembahan dan pengabdian kita kepada Allah itu benar-benar penyembahan dan pengabdian yang mengenal Allah secara sempurna zahir dan batin. Sehingga pengenalan kita kepada Allah bukanlah pengenalan yang penuh dengan imajinasi, renungan, dan akal fikir, tapi benar-benar pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Jikalau kita tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, maka ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat dalam kehidupan di alam dunia ini sampai habisnya usia umur kita akan menjadi amal ibadah dan ketaatan yang hampa, yang tidak ada ruh dan jiwanya. Inilah yang Allah utarakan kepada diri kita ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka dalam melakukan suatu amal yang ibadah dan ketaatan yang terbaik di dalam hidup, padahal mereka sudah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal aku dengan pengenalan yang sempurna. La tasihul ibadah ilah bima'rifatil ma'ruf. Tidak sempurna ibadah yang kita kerjakan. Tidak dikatakan kita ini melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah jikalau kita belum mengenal yang kita ibadati. Bahkan makna yang sebenar-benarnya, batal ibadah yang kita perbuat kalau kita tidak mengenal Allah. Ini pula yang diutarakan oleh baginda Rasul di dalam sebuah hadis, kamin qaimin hazumin sholati at-tabu wan nasr. Berapa banyak nanti umatku yang mendirikan ibadah sunnah, baik ibadah yang wajibnya maupun ibadah yang sunnahnya, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dia kerjakan, melainkan hanya rasa capek, rasa lelah, panik, dan capek saja Bapak itu. Karena ibadah mereka tidak ada ruhnya, ibadah mereka tidak ada jiwanya. Padahal ruh dan jiwa ibadah yang kita kerjakan itu adalah ma'rifatullah. Maka bagaimanapun kita wajib mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna supaya ibadah kita itu benar-benar ibadah yang sah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada dua orang, kata Rasulullah, di antara umatku, dia sama-sama mendirikan ibadah sholat, cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara itidal sujud dan duduknya tidak berbeda. Akan tetapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Apa maknanya di balik yang disampaikan oleh baginda Rasul? Cara berdirinya sama, rukuknya sama, itidal sujud dan duduknya tidak berbeda. Namun kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi. Itu maknanya ada sholatnya
Ya, yang satu solatnya itu bermakrifat kepada Allah, ada ruhnya dan ada jiwanya. Dan yang satu lagi, solatnya tidak mengenal Allah, tidak ada ruh dan jiwanya. Maka solat yang tidak ada ruhnya, solat yang tidak ada jiwanya, solat yang tidak mengenal Allah, maka itu yang dikatakan namanya solat batang tubuh. Ya, jadi ibadah yang dia lakukan hanya sebatas ibadah ritual saja, yang tidak ada ruh dan jiwanya. Akan tetapi ibadah yang ada ruhnya, ibadah yang hidup, ibadah yang ada jiwanya itu adalah yang telah mengenal Allah. Karena ibadah yang kita lakukan itu benar-benar ibadah yang ingat kepada Tuhan. Ini yang Allah katakan kepada kita. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah solat itu untuk mengingat aku. Bagaimana cara kita mengingat Allah kalau kita belum mengenal akan dirinya? Ini yang selalu Ustaz utarakan kepada jamaah kita ini. Ustaz punya anak namanya Rashid. Walaupun nama anak Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi bisakah Bapak Ibu mengingat anak Ustaz yang bernama Rashid itu? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Ya. Tidak bisa. Yang kedua, kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya menantu dan cucu. Walaupun ayah, ibu, anak menantu kita jauh dari kita tempat kita duduk sekarang ini. Bisakah Bapak Ibu mengingat anak, cucu, menantu, ayah, bunda kita itu? Bisa. Apa sebabnya? Karena kita mengenal. Karena kita sudah berliqah, kita sudah bermusyahadah menyaksikan dirinya, dan bahkan kita telah bermuwajahah dan bertatap wajah dengan dirinya. Begitulah sebenarnya ya, ingat kepada Allah itu. Ingat kepada Allah itu syaratnya kita mesti mengenalnya. Kalau kita sudah mengenal, hakikat pengenalan itulah yang disebut namanya dengan liqa, berjumpa dan bersua. Hakikat liqa, berjumpa dan bersua itu adalah musyahadah, menyaksikan akan dirinya. Hakikat musyahadah itulah yang disebut namanya bermuwajahah, bertatap wajah dengan dirinya. Nah, kalau kita sudah bertatap wajah, sudah menyaksikannya, sudah berjumpa dan bersua dengan dirinya, sudah mengenal akan dirinya, maka disitulah kita bisa mengingat akan dirinya. Bahwa dialah yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam, akan tetapi kesempurnaan wujud nyatanya pada sekalian alam sempurnalah pada diri kita ini. Maka inilah yang wajib kita mesti pahami dan kita mesti pelajari supaya ibadah dan ketaatan kita itu betul-betul ibadah yang sah dan ibadah yang diterima. Sebab dikatakan la sholata illa bi ma'rifatin ma'bud. Ya, tidak sempurna solat yang dikerjakan, bahkan tidak dikatakan kita solat kalau kita belum mengenal akan Allah itu. Sekarang bagaimana jalan mengenal Allah? Bagaimana kita bisa berjumpa dengan dirinya? Nah, maka berjumpa dengan Allah, bertatap wajah dengan Allah amat sangat mudah Bapak Ibu. Mengenal Allah itu mudah. Yang payah itu Bapak Ibu mengenal akan diri itu yang payah. Nah, kenapa mengenal Allah itu mudah dan mengenal diri yang payah? Sebab dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Karena Allah itulah yang menjadi akan rahasia diri kita ini. Kalau Allah yang menjadi akan rahasia diri Bapak Ibu, maka wajib kita ini mengenal diri kita ini siapa kita sebenarnya. Maka orang-orang kasab, orang-orang arif billah selalu menghantarkan pemahaman itu kepada umat ini dengan cara berkias dan berpaham. Apa kata mereka? Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud nyata pada dirimu, kata Allah. Inilah pesan Nabi kepada kita. Man talabal maula bi gaurin nafsin faqad dolalan baidah. Barang siapa ingin berjumpa dan bersua dengan Allah, lalu dicarinya Allah itu keluar daripada dirinya. Pergi dia ke hutan-hutan, pergi dia ke gunung-gunung, masuk gua, keluar gua, lalu ingin mencari Tuhan. Faqad dolalan baidah.
maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Maka untuk mencari dan menemuinya, cari, pandang dan tililah ke dalam diri. Ini yang selalu Ustaz utarakan kepada jemaah. 30 tahun Ustaz mencari, ingin menemui Tuhan. Kalau memang Tuhan itu wujud dan nyata serta terang, maka Ustaz carilah Tuhan itu kemana-mana, ke dalam hutan, ke dalam gua, dengan memakai sebuah senter, cari. Tak bersobok Bapak Ibu, tak berjumpa. Tapi ketika senter itu Ustaz arahkan ke diri Ustaz, barulah Ustaz kaget Tuhan itu tidak lain nyata pada diri. Suatu ilustrasi Bapak Ibu untuk menghangat-hangatkan pemikiran kita ini, supaya kita bisa mengambil paham, bisa kita meresapinya di dalam diri, bahwa Allah itu amat sangat dekat pada diri kita ini. Ada seekor ikan Bapak Ibu. Ketika ikan ini sudah berhari-hari, berbulan-bulan di dalam air, ya, sebenarnya ikan ini ingin mencari air. Namun air yang dia cari, air yang dia temui tidak kunjung berjumpa dan bersua Bapak Ibu. Padahal dia ada dalam air. Namun ketika sudah 7 hari, 7 malam dan sudah berhari-hari bahkan di dalam air itu, dia ingin mencari air, lalu air yang dia cari tidak dia temui. Pada saat itu Bapak Ibu, ikan ini berpapasan dengan temannya, sahabatnya yang bernama Tunggul Kayu yang ada dalam air itu. Lalu temannya ini bertanya kepada saudaranya ikan, "Wahai saudaraku ikan, aku sudah berhari-hari memperhatikan dirimu. Dari bahasa tubuhmu, aku bisa membaca bahwa engkau ingin mencari sesuatu. Apa benar itu wahai sahabatku ikan?" Kata Tunggul Kayu. "Benar wahai sahabatku Tunggul Kayu, sebenarnya aku ingin mencari air. Tapi air yang aku cari sampai saat dan detik ini tidak berjumpa sama aku." Karena Tunggul Kayu ini paham dan sadar dia bahwa air itu tidak di mana-mana, ikan itu ada dalam air. Lalu apa kata sahabatnya Tunggul Kayu tadi? "Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemui air, tak perlu kamu hilir mudik." Bahasa ustaznya keingin mondar mandir. Cukuplah kamu ikrok ke dalam diri, cukup kamu bertafakur ke dalam diri, cukup kamu beruzlah ke dalam diri, masuki gua Kahfi, masuki gua Hira itu, renung, tilik dan senter ke dalam dirimu. Kalau kamu mau menilik dan menyenter serta ikrok ke dalam dirimu, insya Allah pasti air yang kamu cari selama ini, pasti kamu akan menemuinya. Terima kasih wahai sahabatku Tunggul Kayu, kata ikan tadi. Mulai saat dan detik ini, saya tidak akan kemana-mana, saya tidak akan mondar mandir. Saya akan ikrok, saya akan berwukuf ke dalam diri. Setelah ikan itu berwukuf ke dalam diri, menyenter ke dalam diri, maka disitulah ikan itu kaget Bapak Ibu, rupanya air yang dia cari selama ini tidaklah di mana-mana, karena dia selama ini telah berada dalam air. Sebab apa? Ikan itu kalau tidak hidup di air, lalu hidupnya di mana? Kalau tidak hidup di air. Sama artinya, kita mencari yang hidup pada diri, padahal kita setiap saatnya bernapas. Begitulah sebenarnya. Untuk mencari dan menemui Allah itu amatlah sangat mudah dan dekat. Cukup menilik dan menyenter ke dalam diri kita ini. Wajib kita menilik dan memahami siapa diri kita yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Maka pagi menjelang siang ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami dan menilik siapa diri kita, supaya kita bisa berjumpa, bisa kita berliqah dan bermusyahadah dengan Allah, sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar ibadah yang bermakrifat kepadanya. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Wa ma khalaqtu. Kita coba terjemah Bapak Ibu. Dan tidaklah aku ciptakan, ya, jinna wal insa, bangsa jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi hakikat penciptaan jin dan manusia itu Bapak Ibu
adalah benar-benar beribadah, mengabdi kepada Tuhannya. Itulah hakikat Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah, menyembah dan mengabdi kepadanya. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, kalaulah jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk beribadah, lalu apa hakikat ibadah? Apa hakikat penyembahan itu? Hakikat ibadah, hakikat penyembahan itu adalah ma'rifatullah. Jadi hakikat ibadah dan pengabdian kita itu adalah mengenal Allah, Bapak Ibu. Lalu apa hakikat mengenal Allah? Apa hakikat ma'rifatullah? Hakikat ma'rifatullah itu adalah liqa, berjumpa atau bersua. Kalaulah hakikat ma'rifat itu mesti berjumpa dan bersua, hakikat liqa apa pula? Hakikat liqa berjumpa dan bersua itu, ini yang disebut namanya dengan musyahadah. Benar-benar menyaksikan. Jadi hakikat liqa itu adalah musyahadah, menyaksikan. Lalu apa pula hakikat musyahadah? Hakikat musyahadah itu, menyaksikan itu adalah bermuwajjahah. Muwajjahah itu bertatap wajah. Nah, tujuannya ya, bertatap wajah itu supaya ibadah yang kita kerjakan ini seperti ibadah sholat, benar-benar ibadah yang benar ingat kepada dirinya. Makanya Allah katakan di dalam surat yang lain, wa aqimis sholata li zikri. Dirikalah sholat itu untuk mengingat akan diriku, kata Allah. Ya. Jadi syarat ingat itu adalah bertatap wajah. Syarat bertatap wajah itu mesti menyaksikan lebih dahulu. Syarat menyaksikan itu mesti berjumpa lebih dahulu. Syarat berjumpa mesti mengenal akan dirinya. Kalau kita sudah mengenal akan dirinya, maka ibadah dan pengabdian kita itu, itulah ibadah dan pengabdian yang benar-benar ingat akan dirinya. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita belum bermakrifat, kita belum berjumpa, kita belum bermusyahadah dan bermuwajahah, maka ibadah yang kita lakukan ini akan terjadilah namanya ibadah yang lalai. Inilah yang dikatakan Allah, fawailul lil musallin. Nerakawilah bagi orang yang sholat. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal, dia tidak mengingat akan Tuhannya yang dia ibadati. Padahal Allah itu amatlah nyata, terang dan jelas Bapak Ibu. Bukankah Allah mengutarakan wal awalu wal akhiru waz zahir wal batin? Wal awalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Allah telah menjelaskan dirinya kepada kita ini, dialah yang awal, dia pula yang akhir, dia pula yang zahir dan yang batin. Kalau Allah menjelaskan dirinya dia adalah yang awal, lalu apa maksudnya Allah itu awal? Nah, maksudnya Allah itu awal adalah awalnya tidak ada ujungnya. Awalnya tidak ada permulaannya. Kenapa awalnya tidak ada ujungnya, awalnya tidak ada permulaannya? Karena dialah yang awal sebelum adanya kehidupan ini. Sebelum adanya segala yang ada, dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada ini. Bahkan segala yang ada, itu ada karena dirinya. Disitulah dia menjelaskan, awalnya dia itu adalah qadim, dengan sendirinya itu. Dia ada bukan diadakan, tapi ada dengan sendirinya. Kapan Allah itu ada dengan sendirinya?
Sejak dahulunya, sekarang maupun yang akan datang, dia ada dengan sendirinya. Jadi adanya bukan diadakan. Kalau dia ada bukan karena diadakan, maka dialah yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya segala kehidupan ini. Itu yang pertama, wal awalu. Yang kedua, wal akhiru. Dia akhir. Akhir itu maksudnya tidak ada kesudahannya, tidak ada pangkalnya. Ya. Kenapa akhirnya tidak ada kesudahannya dan tidak ada pangkalnya? Karena dia cuma satu-satunya. Kalau dia cuma satu-satunya, maka dialah yang dikatakan awal dan dia pula lah yang dikatakan namanya yang akhir. Nah, yang ketiga, wazohir, dialah yang zohir. Zohir itu maknanya nyata. Lalu bagaimana nyatanya Allah itu? Nyatanya Allah itu Bapak Ibu nyata pada sekalian alam dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Bahwa segala bentuk yang berbeda wujud yang lain, itulah sebenarnya kezohiran nyatanya akan memandang akan wujud dirinya. Allah itu Ustaz kan laisa kamislihi. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Memang benar itu Bapak Ibu. Dia tidak berbentuk, dia tidak berupa, dia tidak sama dengan yang lain. Tidak salah ayat itu. Namun karena dia yang ada, dia yang wujud, dia semata-mata yang tunggal, nggak ada diri yang lain. Maka segala bentuk dan rupa, segala bentuk wujud yang lain, apapun namanya, apapun sebutannya, itulah sebenarnya kenyataan bentuk rupa nyatanya akan dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Allah yang ada, Allah yang tunggal, hanya dia semata-mata yang ada dengan sendirinya, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan diserupa-serupakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau ada selain daripada Allah, berarti sudah ada dua wujud tuh. Kalau sudah ada dua wujud, sudah ada dua Tuhan di situ. Padahal dia cuma yang ada satu-satunya. Jadi kalau dia yang ada satu-satunya, maka segala yang zahir, segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah kezohiran nyatanya akan wujud dirinya. Ini yang Ustaz katakan. Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu tidak pernah ada. Yang terakhir Bapak Ibu, Allah itu batin. Batinnya Allah itu tidak tersembunyi. Kenapa Allah itu batin? Dia tidak tersembunyi. Karena dia telah zohir, telah nyata pada segala yang wujud ini. Bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, itulah sebenarnya wujud kenyataan nyatanya diri yang batin itu yang sesungguhnya. Maka jangan dikatakan Allah itu gaib juga lagi. Jangan disebut juga Allah itu batin. Karena dia telah wujud, dia telah nyata, dia telah zuhir. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib dan batin, maka itu apa namanya tuh Pak Saroni? Mana Pak Saroni? Tuh, apa namanya Bapak tuh? Itu yang butuh sange tuh Bapak Ibu. Ya, benar-benar butuh tuh. Ya, kopialah batonggoan dia tewa, bajulah bakanaan. Dicari juga kopiah tuh artinya butuh sange itu dah. Benar-benar buta itu yang sebenarnya. Makanya supaya kita tidak tertipu, maka wajib kita mengenal akan diri Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu benar-benar ada ruh dan ada jiwanya. Maka kita wajib bertatap wajah dengan dirinya. Tapi ingat, siapa yang sudah bertatap wajah dengan dirinya dipastikan mati. Apabila bertemu dua wujud, mesti mati salah satu. Bertemu dua wujud, mesti mengalah salah satu. Jadi hakikat bermuajahah itu adalah fana.
hapus. Hakikat bermuwajahah itu adalah hapus, tiada sirnah dan lenyap. Hakikat fana itu adalah baqa, itu yang berkekalan. Inilah yang dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, dia telah bermakrifat, dia telah berjumpa, dia telah menyaksikan, dia telah bertatap wajah, maka ketika dia bertatap wajah, pada saat itu dirinya benar-benar mati. Dirinya benar-benar hancur, dirinya benar-benar hapus, dan dirinya benar-benar lenyap dan sirna, Bapak Ibu. Kalau diri kita ini telah hapus, diri kita ini telah lenyap dan sirna, maka siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Karena di Bapak Ibu tak ada lagi. Karena diri kita ini telah hapus, siapa yang menyembah dan siapa pula yang disembah? Itulah yang muncul sebuah pertanyaannya. Maka jawabannya al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah itu hakikatnya adalah satu. Tidak ada siapa-siapa. Makanya apa kata Allah? Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad yang mengatakan engkau yang berdiri di dalam solat, engkau yang ruku, engkau yang sujud, engkau yang duduk. Ana rabbaka usolli, akulah Rabbmu yang solat itu. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi enggak ada siapa-siapa lagi Bapak Ibu. Dialah yang menyembah, dia pula lah yang disembah. Hakikatnya dialah yang menyaksikan akan dirinya sendiri dengan wujud dirinya sendiri. Bukan dengan wujud yang lain, wujud dirinya sendiri itu. Makanya makna wa aqimis sholali zikri itu sebenarnya dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku li zikri. Zikri itu nama dirinya. Kalaulah zikri itu nama dirinya, maka namanya tidak akan pernah berpisah dengan dirinya. Zikri itu aku, kata Allah. Kalaulah zikri itu adalah aku, yaitu Allah, maka dijelaskan dalam penyampaian kajinya al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa dia, satu dia. Tidak pernah berpisah cerai nama dengan dirinya. Disebut spidol, ini orangnya, ini wujudnya. Disebut mik, ini orangnya, ini wujudnya. Disebut namanya papan tulis, ini wujudnya, ini orangnya. Berarti ada nama, ada orangnya. Ya. Sekarang disebut Allah yang mau orangnya. Disebut Allah yang mau orangnya, Bebo. Mana orangnya, Pak? Kiha, niha. Kalau takut Bapak Ibu bilang orang kiha, niha. Jelas tuh. Apakah ketika itu Bapak Ibu mengaku Allah? Apakah ketika itu Bapak Ibu jadi Allah? Tidak. Kalau Bapak Ibu tidak ngaku Allah, Bapak Ibu tidak jadi Allah, lalu apa makna kiha, niha? Kita nih. Kalau tidak mengaku, kalau tidak jadi Allah. Nah, lihat. Ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, bukan kita ingin ngaku-ngaku Allah. Bukan kita ingin merampok hak Allah. Apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun mungkin. Tapi ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid itu memahaminya setelah kita kenal akan dirinya, hanya dia yang wujud dan yang nyata. Wujud dan nyatanya sempurna pada diri ini. Itu maknanya kalimat itu hanya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan saja kepada kawan, kepada sahabat, kepada umat. Allah sajalah yang wujud dan yang ada semata-mata. Kita nggak pernah ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang.
Kita inilah yang dikatakan wujud yang la haula wala quwata illa billah itu. Makanya kalau kita tahu bahwa diri kita ini adalah wujud yang la haula wala quwata illa billah, maka wajib kita ini mana yang la haula wala quwata pada diri, mana pula yang ilah billah pada diri kita ini. Nah, ini wajib kita pahami. Nah, kita lihat ya. La haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya illa billah, kecuali hanya Allah. Mana yang la haula, mana yang illa billah. Ini yang Ustaz katakan tadi. Untuk memahami makna la haula wala quwata illa billah itu, wajib kita mengenal diri kita ini supaya kita bisa kenal Allah yang dikatakan billah itu pada diri ini. Nah, kita lihat, kita kaji diri kita nih Bapak Ibu, ya. Yang insan ini, ini lah habis tuh Papa nulis nih Bapak Ibu, kaji belum sampai nanti nih. Nah, insan, nah, lihat. Insan, manusia, diri kita ini terdiri daripada dua anasir, dua unsur. Yang pertama ada unsur anasir yang zohir, dan ada pula namanya anasir yang batin atau unsur yang batin. Nah, ini kita wajib pahami dulu supaya kita paham illa billah itu. Nah, yang zohir ini yang disebut namanya tubuh jasmani. Sedangkan yang batin disebut namanya ruhani. Ada yang zohir, ada yang batin. Yang zohir ini ya terdiri daripada 4 anasir. Mana yang 4 anasir itu pada diri kita ini? Yang pertama adalah api. Kedua, angin. Ketiga, air. Dan yang keempat itu adalah tanah. Jadi, anasir yang zohir terdiri daripada unsur api, angin, air, dan tanah. Kalaulah anasir api, angin, dan air, serta tanah itu betul-betul adalah anasir yang zohir, nyata pada tubuh, sekarang kita lihat api itu pada diri kita ini kemana nyatanya? Angin kemana pula nyatanya pada diri? Air dan tanah kemana pula nyatanya pada diri? Nah, kita lihat satu-satu. Api ini pada diri Bapak Ibu nyata dia pada darah. Angin pada urat. Air nyata pada tulang. Sedangkan tanah nyata pada daging. Maka tanah, air, angin, dan api yang menjadi daging, tulang, urat, dan darah, inilah yang disebut namanya a'yan khorjiyah namanya. Ya, a'yan khorjiyah itu tubuh yang kasar bernama Adam. Nah, jadi yang kasar, yang zohir, ini disebut namanya dengan Adam. Bukan adem. Kalau adem tambah sarinya aja lagi itu, adem sari. Ada. Ini yang namanya Adam. Sekarang kita tilik lebih ke dalam lagi. Nah, kita tilik ke dalam. Apakah api ini, api yang ada di bumi ini, atau api yang mana maksudnya? Apakah api kompor, api lilin, atau api yang mana? Yang kedua, angin itu apakah angin timur atau angin barat yang ada di bumi ini? Yang ketiga, apakah air jomberan, air aqua, air sumur kita, atau air hujan, atau air yang mana maksudnya? Kemudian yang terakhir, tanah. Apakah tanah berpasir, tanah berlumpur yang ada di muka bumi ini, atau tanah yang mana yang dimaksudkan? Nah, ini masih tersirat nih. Ya, kita lihat ke dalam. Api yang dimaksudkan Ustadz ini Bapak Ibu bukanlah api yang ada di dunia. Nah, ya. Bukan api kompor, bukan api lilin. Tapi api yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah sifat jalalullah.
Sifat jalalullah. Sifat kebesaran Allah. Jadi darah itu tempat memandang nyatanya sifat jalalullah, kebesaran Tuhan. Yang kedua, angin yang menjadi urat pada diri insan itu bukan angin timur, bukan pula angin barat atau angin sepoi-sepoi. Akan tetapi makna angin itu secara makna hakikatnya itu adalah sifat jamalullah, keindahan Allah. Kemudian yang ketiga, namanya air. Air itu bukanlah air jomberan, air aqua dan air hujan yang ada di bumi. Akan tetapi makna air itu adalah sifat qaharullah. Qaharullah, sifat perkasanya Allah. Dan yang terakhir adalah tanah. Tanah itu bukan tanah berpasir dan tanah berlumpur maksudnya. Akan tetapi itu adalah sifat kamalullah, sifat kesempurnaan Allah. Maka secara zahir Bapak Ibu, tubuh kita yang kasar ini, ya, yang unsurnya daripada api, angin, air, dan tanah, sebenar-benarnya adalah tempat memandang si Jalal. Siapa si Jalal itu? Adalah Allah. Siapa si Jamal? Si Jamal itu Allah. Siapa si Qahar? Si Qahar itu Allah. Siapa si Kamal? Si Kamal itu Allah. Maka sempurnalah memandang Allah itu secara zahir pada batang tubuh ini yang disebut namanya dengan Adam. Bukan Adem. Adam. Berapa hurufnya itu? Alif, dal. Makanya dikatakan oleh orang-orang arif bilang, kullu ayatin wa harfin wa nuqtati minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dalam Al-Quran itu ada rahasia makna yang tersirat di dalamnya. Kalaulah memang Adam itu tempat memandang jalal Allah, jamal Allah, qahar Allah, dan kamal Allah, tiada lain adalah Allah, maka apa makna Adam secara makna hakikatnya? Alif ini bukan ilmu otak-atik Bapak Ibu ya. Bukan ilmu cocok logi ini. Ini ilmu hikmah, ya. Alif ini maknanya Allah. Dal itu maknanya dalil. Mim itu maknanya Muhammad. Jadi Adam itu maknanya Allah dalil Muhammad. Apa maksudnya? Allah itu betul-betul nyata wujudnya yang disebut Muhammad. Allah itu nyata pada Muhammad. Karena Allah itu nyata wujudnya yang disebut Muhammad, maka disebutlah panggilannya itu dengan Adam. Adam secara arti harfiahnya maknanya tiada. Kalau Adam itu makna harfiahnya tiada, ya. Lalu siapa yang sebenar-benar ada? Yang sebenar-benar ada itu adalah Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, lalu siapa Adam itu? Adam itu aku, kata Allah. Aku itulah yang Adam itu. Maka dijelaskan oleh Allah, wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Apa sebabnya dijadikan Adam sesuai dengan gambaran rupa diriku? Karena sesungguhnya Adam itu min ibadihi juz'an, bahagian daripada diriku. Belahan jiwaku, jantung hatiku, aku itu yang sebenar-benarnya, kata Allah. Tidak ada siapa-siapa situ. Karena aku yang wujud, aku yang tunggal, aku yang ada semata-mata. Begitu kita memahami insan itu yang sesungguhnya, diri yang zahir ini. Sehingga sempurnalah pengenalan kita nanti kepada Allah itu pengenalan zahir dan batin secara sempurna. Jadi diri yang zahir, tubuh jasmani
Bapak Ibu sudah memahami makna hakikat rahasianya. Sekarang apakah kita berhenti di situ? Tentu tidak. Jangan bertahan di sana. Apa pesan Nabi? Kullu syai'in yarji'u ila asolihi. Tiap-tiap segala sesuatu pulangkan ke asalnya. Ini kata Nabi. Kullu syai'in yarji'u ila asolihi. Tiap-tiap segala sesuatu itu pulangkan kembali kepada asalnya. Nah, kita lihat. Tanah ini kita kembalikan ke asalnya. Air ini dikembalikan kepada asalnya. Angin juga dikembalikan kepada asalnya. Api juga dikembalikan kepada asalnya. Lalu mana asal daripada tanah, air, angin, dan api? Nah, ini kita lakukan namanya tarki. Tarki itu memandang dari bawah ke atas. Kita lihat. Yang pertama, asal tanah daripada air. Asal air daripada angin. Asal angin daripada api. Dan asal api daripada Nur Muhammad. Nih, Nur Muhammad. Atau pemahaman yang kedua, untuk memudahkan pemahaman bagi Bapak Ibu, asal tanah daripada Nur Muhammad. Asal air juga Nur Muhammad. Asal angin adalah Nur Muhammad. Asal api adalah Nur Muhammad. Kalaulah asal tanah, angin, air dan api adalah Nur Muhammad, maka tubuh yang kasar, tubuh yang zuhur ini disebutlah namanya Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Ya, Nur Muhammad itu kita singkat aja Muhammad. Yang kasar ini bernama Muhammad. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ya, kita tilik lagi diri insan secara batin. Secara zahir dah paham kita nih, ini asalnya. Ya, kembalikan dia kepada hakikat asalnya itu Nur Muhammad. Kenapa dikembalikan kepada hakikat asalnya Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad inilah awal mula pertama kali Allah ciptakan. Ini bahasa syariat itu menciptakan. Kalau bahasa hakikat Allah tak pernah menciptakan. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud semata-mata, maka segala sesuatu itu adalah tajalli min tajaliyatillah, untuk memandang kenyataan rupa dirinya. Ya. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan sebelum Allah menciptakan aras, luh, kursi, dan mahfuz, dan sebelum adanya surga dan neraka, yang pertama kali ada sebelum adanya segala yang ada itu, surga, neraka, aras, luh, kursi, mahfuz, langit dan bumi, itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Nah, ini bukan Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat diri kita yang batin. Nah, nyata pada ruh. Diri kita yang batin nyata pada ruh itu juga tercipta daripada 4 anasir. Disebut namanya anasir yang batin. Apa yang pertama? Anasir yang batin itu, yang pertama adalah wujud. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah nur. Yang keempat adalah syuhud. Jadi anasir yang batin itu asalnya 4 anasir: wujud, ilmu, nur, dan syuhud. Apa makna wujud itu? Makna wujud itu itulah yang disebut namanya dengan zat. Ilmu itu yang disebut namanya dengan sifat. Nur itu yang disebut namanya dengan asma. Syuhud itu yang disebut namanya dengan af'al. Lalu kalaulah syuhud itu maknanya nyata, sebutannya pada af'al, af'al itu pada insan ini, inilah yang disebut namanya nyata pada tubuh. Itu dia. Jadi memandang af'al Allah itu, pandanglah kepada tubuh insan ini. Tubuh inilah tempat memandang nyatanya perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nih.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan dirimu yang zahir maupun yang batin, dan aku pula lah yang memperbuat apa-apa yang kamu perbuat. Yang kedua, asma pada insan ini itu nyata terlihat pada hati. Jadi hati inilah tempat memandang asma Allah. Ya, oleh karena itu Allah ingatkan kita, waskur rabbaka fi nafsika. Sebutlah namaku, ingatlah diriku selalu di dalam hatimu. Ya. Hati yang mana sebenarnya? Apakah hati yang kasar, hati yang zahir? Ya. Hati yang sebenar hati bukanlah yang kasarnya, yang disebut namanya dengan jantung, bukan liver. Nah, tapi hati yang sebenar hati itu yang dikatakan yang tidak berdarah. Mana yang tidak berdarah? Itu yang disebut namanya latifatu qalbu rabbani namanya. Latifatu qalbu rabbani, yang halus. Ya, kalau dicencang-cencang gajinya di sini, hati yang halus, latifatu qalbu rabbani. Nah. Mana dia? Itulah yang disebut namanya dengan ruhani. Nah, makanya disebut hati ruhani. Nah, hati ruhani itu yang mana sebenarnya? Itulah yang disebut namanya dengan ruh. Itu maksudnya itu. Nah, itu maksudnya yang ruh itu. Nah, dan yang ketiga, yaitu sifat. Sifat itu ya, pada insan inilah yang disebut namanya dengan ruh. Disebut namanya dengan ruh nih. Kenapa sifat itu betul-betul disebut namanya nyata pada ruh? Karena sifat itu maksudnya adalah tempat memandang akan kelakuan diri Allah. Sifat itu tempat memandang kelakuan Allah. Ini yang disebut namanya sifat ma'ani. Sama, basar, kalam, ilmu, kudurat, iradat, dan hayat. Kalau tidak nyata sifat hayatnya Allah pada ruh, maka ruh itu tak hidup. Berarti ruh itu hidup karena hayatnya Allah tuh. Itu maksudnya. Kalau tidak nyata sifat sama, basar, kalamnya Allah pada ruh, ruh itu tidak akan pernah bisa melihat, mendengar, dan berkata. Kalau tidak nyata ilmu kuda iradat Allah pada ruh, maka ruh itu juga tidak akan pernah bisa mengetahui berkuasa dan berkehendak. Maka sebenar-benarnya yang berkehendak itu, yang hidup itu, yang melihat dan mendengar itu bukan ruh yang sebenarnya. Sebenar-benarnya yang hidup itu adalah si hayat. Sebenar-benarnya yang mendengar itu adalah si sama. Sebenar-benarnya yang memandang itu adalah si basar. Sebenar-benarnya yang berkata itu adalah si kalam. Sebenarnya mengetahui berkuasa dan berkehendak itu adalah si ilmu, si kudat, dan si iradat itu. Nah, terakhir, zat pada diri insan ini disebut namanya dengan rahasia. Rahasia apa maksudnya? Rahasia Allah. Maka disitulah dikatakan oleh Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku, akulah sebenar-benarnya rahasianya yang sesungguhnya. Rahasia apa? Rahasia tempat memandang zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya. Jadi kalaulah insan itu tempat memandang zat, sifat, asma dan af'al, maka disebutlah insan itu namanya wujudullah. Ini sebutannya. Insan ini disebut namanya wujudullah. Insan ini disebut namanya ainullah. Insan itu disebut namanya hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan sebenar-benarnya Allah tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memandang, Bapak Ibu ingin melihat secara sempurna
Nyatanya wujud rupanya Allah, pandanglah kepada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah itu. Zohir dan batin, Bapak Ibu. Itu mandangnya. Sekarang kita turunkan ke bawah lagi pemahamannya. Kalau tubuh sudah kembalikan kepada asalnya adalah Nur Muhammad. Nih, asalnya Nur Muhammad. Ruh atau diri yang batin dikembalikan kepada asalnya. Kalau dikembalikan kepada asalnya, bahwa ruh itu juga asalnya adalah Nur Muhammad. Kalaulah tubuh, diri yang zohir, dan ruh tubuh yang batin, asalnya adalah Nur Muhammad, maka disebutlah insan itu yang zohir dan yang batin, disebut namanya Muhammad, Bapak Ibu. Sempurnalah Muhammad. Lalu siapa Muhammad itu? Nah, nih, jangan tertahan pada Muhammad. Kalau kita tertahan pada Muhammad, nanti bertuhan kepada Muhammad pula nanti. Padahal Allah cuma yang Esa. Siapa Muhammad itu? Nah, apa kata Nabi? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Setelah kita tahu asal daripada tubuh dan ruh adalah Muhammad atau Nur Muhammad, kembalikanlah asal Nur Muhammad itu kepada asalnya. Siapa Nur Muhammad? Nur Muhammad itulah dikatakan rahasia wujud diri Allah. Nur Muhammad ini adalah rahasia wujud diri Allah. Kalaulah Muhammad itu adalah rahasia wujud diri Allah, maka tiada lain Allah lah itu yang sebenar-benarnya, Bapak Ibu. Maka disitulah Ustadz katakan, ya, kita mesti paham mana yang awal mula pertama kali Allah ciptakan dan Allah jadikan. Sebelum adanya sorga dan neraka, sebelum adanya aras, kursi dan mahfuz, sebelum adanya langit dan bumi. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Nah, ini kita masuk Nur Muhammad, Bapak Ibu. Siapa Nur Muhammad itu? Kita lihat. Nur Muhammad ini, ya, dalam bahasa syariatnya, ini kita buat sini, biar mudah Bapak Ibu. Nur Muhammad dalam bahasa syariat, dalam bahasa thorikat, dalam bahasa hakikat, dalam bahasa ma'rifat. Nur Muhammad itu, ya, karena dia adalah yang pertama kali diciptakan Allah sebelum adanya sesuatu, maka Nur Muhammad ini secara bahasa syariat disebutlah namanya dengan alam. Disebutlah namanya dengan sesuatu. Disebutlah namanya dengan makhluk. Disebutlah namanya dengan hamba. Ya. Jadi Nur Muhammad itu secara bahasa syariat disebut namanya alam, sesuatu, makhluk, atau hamba. Yang kedua, siapa Nur Muhammad ini? Nur Muhammad ini secara bahasa thorikat disebut namanya Miratillah. Nah, Miratillah. Maksudnya cermin Allah. Rupanya Bapak Ibu, alam, sesuatu, makhluk, atau hamba, itu secara bahasa thorikatnya disebut cermin Allah. Jadi alam ini, sekalian yang wujud ini disebut namanya cermin bagi Allah. Apa maknanya cermin Allah itu? Atau cermin bagi Allah? Alam dan diri kita ini adalah cermin tempat memandang nyatanya akan rupa wujud diri Allah. Satu contoh Bapak Ibu, ya. Bisakah Bapak Ibu melihat diri sendiri, wajah sendiri dalam keadaan duduk sekarang nih? Bisa enggak melihat? Enggak pernah bisa. Itu menandakan bahwa diri kita enggak ada. Itu ilmunya dulu. Bapak Ibu tak bisa lihat wajah nih, ya.
ya, itu bukti bahwa diri Bapak Ibu itu tak ada. Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu bisa memandang akan wajah dan diri sendiri? Bagaimana caranya? Cermin. Maka cermin itulah tempat memandang akan wajah rupa diri sendiri. Ini berkias-kias memahami dulu. Cermin itu adalah tempat memandang wajah rupa diri sendiri. Jadi artinya kalau kita ingin melihat wajah kita, kalau kita ingin melihat diri kita sudah rapi atau belum, ya, maka pandanglah kepada cermin. Cermin itulah tempat memandang wajahnya akan rupa diri kita sendiri. Rupanya alam, makhluk, sesuatu yang dikatakan sebagai Nur Muhammad, maka Nur Muhammad inilah sebenarnya cermin untuk memandang akan wajah rupa Allah yang sempurna, yang maha suci, yang maha besar dan maha terpuji. Disitulah dikatakan Allah, khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau, hai Muhammad, tempat memandang akan diriku, dan aku jadikan alam tempat memandang nyatanya akan dirimu. Rupanya Nur Muhammad itu adalah cermin untuk memandang akan wujud rupa Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Jadi alam, sesuatu makhluk atau hamba yang dikatakan Nur Muhammad tadi adalah sebagai cermin Allah tempat memandang nyatanya rupa diri Allah. Jadi diri kita ini adalah cermin memandang rupa diri Allah. Yang ketiga, secara makna hakikat, Nur Muhammad itulah yang disebut namanya dengan wujudullah atau ainullah atau hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan sebenar-benarnya akan Allah itu sendiri. Ya. Jadi alam, makhluk, sesuatu secara bahasa hakikatnya itu adalah tempat memandang wujudnya Allah, nyatanya Allah yang sebenar-benarnya. Ya. Maka disitulah dikatakan oleh Allah itu, Allah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah nur langit dan bumi. Nah, kita lihat. Allah itu nur langit dan bumi. Jadi nur itu jangan diartikan cahaya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu artikan cahaya, jadi maknanya akan berbeda. Nanti terpandang Allah itu cahaya apa ya? Merah apa? Hitam kah? Hijau kah? Bukan. Ini bahasa metafora. Allah nur. Allah itu jangan diartikan dengan cahaya. Ini Ustaz kasih tahu pahamnya. Kalaulah nur itu tidak boleh diartikan dengan cahaya, lalu apa makna nur itu yang sebenar-benarnya? Supaya betul-betul nyata nanti ainullah atau wujudullah atau hakikatullah ini. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maksudnya bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, yang jelas dan yang terang, itulah yang dikatakan namanya nur. Dan nur itulah sebenar-benarnya tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Sekarang Ustaz mau tanya Bapak Ibu nih, paham atau tidak? Kita naik ke atas sedikit. Apakah nur ini yang terang atau Allah itu yang terang? Apakah nur itu yang jelas, nyata dan wujud, atau Allahkah yang jelas, terang, nyata dan wujud? Allah itu yang sebenar-benarnya yang terang, jelas, nyata dan wujud. Itu maknanya secara makna hakikat.
Allah nurus samawati wal ardh itu, Allah itu betul-betul terang, jelas, nyata, wujud pada sekalian langit dan bumi. Jadi Allah itu dah nyata, Bapak Ibu. Allah itu dah benar-benar terang, jelas, nyata, terang dan jelasnya Allah itu pada sekalian langit dan bumi ini. Disitulah dikatakan, karena Allah yang wujud tunggal semata-mata dan dia benar-benar jelas dan terang wujudnya, maka sekalian langit dan bumi ini yang disebut namanya wujudullah, ainullah, hakikatullah. Makanya Allah katakan, selalu usah antarkan dengan mukadimah firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan, kami Allah tuh menunjukkan kebesarannya dia yang aku tuh, yang besar tuh. Kami telah memperlihatkan wujud kami, kenyataan kami pada sekalian ufuk. Sekalian ufuk itu sekalian alam semesta. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu benar-benar melihat dan menyaksikan nyatanya diri kami ini. Lebih nyata dari segala yang wujud. Lebih nyata dari sekalian alam. Lebih nyata daripada dirimu. Kalaulah diri ini nyata, langit dan bumi nyata, maka Allah lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya langit dan bumi dan nyatanya akan diri kita ini. Kalau Allah lebih nyata dari segala sesuatu, kalau Allah lebih nyata dari segala yang wujud, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu mendindingi atau menghijab akan kenyataan diri Allah itu. Rupanya Allah wujud dan nyata itu, Bapak Ibu, tidak terhijab dengan sesuatu apapun. Karena Allah itu lebih nyata dari segala sesuatu. Disitulah Allah menjelaskan dirinya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Nah, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya diriku telah meliputi segala sesuatu. Kalau Allah sudah menjelaskan dirinya telah meliputi segala sesuatu, maka segala sesuatu itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenar-benarnya kenyataan memandang nyatanya wujud rupa dirinya. Akan tetapi Bapak Ibu, ini ada juga tetapinya nih untuk itikad. Walaupun diri Allah itu sudah meliputi sekalian alam, sudah meliputi segala sesuatu, apapun bentuk dan rupanya, akan tetapi kesempurnaan memandang wujud diriku pada sesuatu itu sempurnalah pada insan. Inna rabbaka akhata bin nas. Ini Allah katakan. Inna rabbaka akhata bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini sudah nyata meliputi diri setiap manusia itu, kata Allah. Jadi siapa yang ingin berjumpa denganku, siapa yang ingin melihat aku, siapa yang ingin bertatap wajah dengan aku, pandanglah kepada dirimu. Dirimu itulah sebenar-benarnya kesempurnaan memandang nyatanya akan rupa diriku. Begitulah Allah itu betul-betul nyata. Maka jangan dicari Allah itu keluar diri, tapi cari dan temui Allah itu yang sudah nyata menjadi rahasia diri insan ini. Maka kenalilah insan itu yang sebenar-benarnya. Allah bukakan rahasia insan. Dalam hadis qudsi itu apa kata Allah? Ini kata Allah, bukan kita. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu, dirimu itu, tuasanya, itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu sifatku itu. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Yang kedua, kata Allah, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu.
Insan itu, dirimu itu adalah diriku, dan akulah dirinya yang sebenar-benarnya itu. Maksudnya, aku yang manusia itu, aku yang insan itu, aku yang diri itu. Jadi manusia itu bukan dirimu. Insan itu bukan dirimu. Dirimu itu bukanlah kenyataan dirimu. Akan tetapi insan, manusia, dan dirimu itulah nyatanya diri aku. Ini yang Ustaz katakan sama Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu nak orang sebenarnya dong. Hah? Jangan ulang dulu. Bapak Ibu nak orang sebenarnya dong. Jangan disebut juga lagi. Lalu siapa orang itu? Siapa insan itu? Siapa diri itu? Aku, kata Allah. Kan Allah yang mengatakan insan itu aku. Pernah Bapak Ibu mengatakan insan itu Bapak Ibu? Hah? Padahal Allah yang ada. Kalau Allah yang ada, yang tunggal, maka dialah yang mengatakan insan itu aku. Akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Maka sadarilah sesadar-sadarnya bahwa Allah itu benar-benar wujudnya terang dan nyata pada sekalian alam. Sempurnanya, nyatanya, wujudnya pada sekalian alam. Sempurnalah sebutannya dengan insan. Siapa insan? Insan itu aku yang sebenar-benarnya insan. Kesimpulannya, siapa yang ingin memandang kesempurnaan nyatanya diri Allah zahir dan batin, pandanglah kepada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya rupa diri Allah. Sekarang insan itu bernama Pak Saroni. Saroni itu nama rahasia diri Allah yang ke-101 tuh. Ya, insan itu nama yang ke-100. Sekarang insan itu bernama Pak Saroni. Nama Pak Saroni itu adalah nama rahasia Allah yang nyata pada insan. Itu sempurnanya Bapak Ibu memahaminya. Jadi setelah kita paham, ya, bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu dalam bahasa ma'rifat, ini dialas sedikit bahasanya, tiada lain adalah Allah. Tiada lain adalah Dia. Kalaulah secara ma'rifat Muhammad itu tiada lain adalah Dia atau Allah, baru diitikot ke dalam hati, dijazamkan ke dalam hati. Tiada lain itu sebenarnya adalah Allah itu yang sesungguhnya. Emangnya ada yang lain selain Dia? Tidak ada. Kalau tidak ada yang lain selain Dia, maka Allah lah itu yang sebenar-benarnya. Pada puncak makom Tuhan, pada puncak makrifat, apa kata Rasulullah? Man arafallah fahuwallah. Nih penutupnya di sini. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, siapa yang sudah mengenal Allah, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin, Allah yang wujud, dan Allah yang bersifat, fahuwallah. Maka dialah Allah itu yang sebenar-benarnya. Kalau dah kita paham, dialah Allah yang sebenar-benarnya, yang wujud dan yang bersifat, awal, akhir, zahir, dan batin. Maka ketika itu ditutup oleh Nabi dengan suatu kalam, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka keluhlah lidahnya. Keluh lidah itu kata yang tiada terkatakan. Tidak ada bisa diutarakan lagi. Ya, tidak ada akal fikir dan ilmu yang bisa membahasnya lagi, menganalisanya lagi, karena memang keluh lidah itu memang Dia yang ada semata-mata. Memangnya ada yang lain selain daripada Dia? Kalau ada yang lain selain daripada Dia, maka dua Tuhan di situ. Sekarang kalau tidak ada yang lain selain daripada Dia, lalu siapa yang ada ini? Yang ada ini tiada lain nyatanya akan dirinya. Kalaulah yang ada ini tiada lain nyatanya dirinya, Dialah itu yang sebenar-benarnya, Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu, kita berjumpa Allah bukan seperti Bapak Ibu berjumpa dengan Ustadz.
Bukan pula seperti Ustaz berjumpa dengan diri Bapak Ibu nih. Jadi tidak berjarak Allah dengan kita, kita dengan Allah. Karena kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, lalu bagaimana perjumpaan kita dengan Allah sebenarnya? Perjumpaan kita dengan Allah itu yang sebenar-benarnya itu betul-betul satu wujud, satu rupa, satu nama, dan satu rahasia pada insan, yaitu pada diri. Itu maksudnya. Satu wujud. Apa maknanya satu wujud? Memang dia yang ada secara tunggal. Dia yang ada secara mutlak. Disitulah dia menjelaskan wujudnya itu benar-benar ahad. Nah nih, wujudnya ini benar-benar ahad. Nah, ahad itu maknanya adalah esa. Nih, esa itu maksudnya adalah tunggal. Tunggal itu maksudnya tiada berbilang. Tuh dia bahasanya aja. Nah, tiada berbilang itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tiada yang lain selain dirinya. Nih. Tiada yang lain selain dirinya. Tiada yang lain selain dirinya itu maksudnya dialah yang mutlak itu. Dia yang mutlak. Dia yang mutlak itu maksudnya dialah yang semata-mata ada. Ada habis dah sudah. Paning aku lagi. Tak ada lagi bisa diungkapkan lagi dah. Maka Allah itu tidak bisa disebut, tidak bisa dianalisa, tidak bisa dikaji. Karena dia tidak bisa dikaji, dianalisa, disebut, maka dia menamai dirinya dengan Allah. Jadi Allah itu tak bisa disebut, yang nggak bisa disebut itu yang Allah. Ya? Yang nggak bisa dikaji itu Allah. Karena tidak bisa dikaji, nggak bisa disebut, maka disitulah dia menamai dirinya dengan Allah itu. Karena tidak bisa dikaji Bapak Ibu. Makanya Allah katakan, disindir oleh Allah. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, dia mengaku menyembahku, dia mengaku bertuhan kepadaku, dia mengaku mengingat aku. Tapi sayang kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukan aku. Yang disembah dan diingatnya adalah huruf Allah, lafaz Allah, dan tulisan Allah. Ini yang diingatnya nih. Apakah lafaz Allah itu yang Allah? Apakah tulisan Allah itu yang Allah? Apakah huruf alif lam lam itu yang Allah? Kalaulah lafaz Allah, huruf Allah, tulisan Allah itu yang kita katakan Allah, lalu kita tanam dalam pikiran kita tanam dalam hati kita, dan itu yang kita katakan Allah, berarti selama ini kita telah menjadikan asma Allah, lafaz Allah menjadi berhala dalam hati dan pikiran kita. Ini yang berbahaya. Apa kata Nabi? Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah nama, siapa yang menyembah nama, mengingat nama, tapi dia tidak mengingat akan diriku yang punya nama, maka itu ada suatu kekafiran. Makanya Allah katakan apa? Am taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi dirimu bercerita tentang aku kalau kamu belum mengenal aku ni yang siapa yang sebenar-benarnya. Tidak boleh kita bercerita Allah, tak boleh kita kaji Allah, boleh kita menggosip Allah kalau kita belum mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Berapa banyak orang bercerita Allah, ngomong Allah, tapi Allah yang disebutnya itu dia pun belum kenal. Allah yang disebutnya itu dia belum berjumpa. Allah yang disebutnya itu dia belum bertatap wajah. Allah masih dalam ingatannya, Allah masih dalam renungannya, Allah dalam masih imajinasinya, Allah masih di langit juga baru. Padahal aku ini nyata pada dirimu. Dirimu itulah aku yang sebenar-benarnya, kata Tuhan. Ini yang mesti dipahami. Ya,
Makanya orang yang bercita Allah, yang sudah kenal Allah, yang sudah berjumpa Allah, yang sudah menyaksikan Allah, yang sudah bertatap wajah dengan Allah, akan berbeda dengan orang yang bercita Allah tapi belum mengenal Allah. Dia belum berjumpa Allah, dia belum menyaksikan Allah, dia belum bertatap wajah dengan Allah. Berbeda pemahamannya itu. Satu contoh saya antarkan. Nih Ibu nih tahu artinya nih. Hajarul Aswad. Apa artinya Ibu? Halo? Apa Pak? Bantu? Batu hitam. Lihat. Batu hitam atau Hajar Aswad. Orang bercerita batu hitam, ya, dengan yang tidak melihat, ya, dan orang yang melihat akan berbeda pemahamannya. Misalnya si A bercerita batu hitam Hajar Aswad, namun dia belum melihat batu Hajar Aswad itu lagi. Ketika ditanyakan kepada dirinya, Tuan Guru, Hajar Aswad itu hitamnya kayak mana? Guru kayak hitam gini. Mungkin agaknya kira-kira seperti itulah, pokoknya hitam. Pokoknya hitam. Apa hitam kopiah nih, apa bukan celana atau ini? Apa? Pokoknya hitam. Kira-kira seperti itu. Kira-kira. Tapi orang yang sudah melihat batu hitam, orang yang sudah menyaksikan batu hitam, bahkan menciumnya, ketika ditanyakan kepada dirinya, Tuan Guru, Hajar Aswad itu hitamnya kayak mana? Apakah hitam pekat atau hitam seperti tidak? Hitamnya bukan hitam pekat, ada kuning-kuningnya, pecah dia. Kenapa dia bisa bilang tidak hitam pekat, ada warna kuning-kuningnya, emas-emasnya, dan pecah? Karena dia sudah berjumpa, dia sudah menyaksikan, dan dia sudah menciumnya. Itulah tuh pemahamannya, tidak bisa lagi dirubah. Bagaimanapun orang mengatakan batu hitam itu hitam pekat, bagaimanapun hitam itu hitam abu-abu, kalau dia sudah menyaksikannya, dia tidak akan berubah pendiriannya. Inilah yang dikatakan iman yang kamil atau isbatul yakin. Apa kata Allah? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang membuat kamu cinta kepada keimanan, lalu Allah pula lah yang menanamkan keimanan itu benar-benar terhunjam, berurat, berakar di dalam rahasia hakikat dirimu. Itu. Jadi keyakinan kita tidak akan pernah bisa bergeser dan berubah lagi itu. Makanya beribadah kepada Allah, menyembah Allah itu betul-betul memiliki iman yang yakin. Apa kata Allah dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 99 kalau tidak salah benar itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu hatta sehingga benar-benar datang di dalam dirimu itu suatu keyakinan. Kalaulah beribadah kepada Allah, ingat Allah itu benar-benar muncul di dalam hati ini suatu keyakinan, lalu yang dikatakan yakin itu apa kata Rasulullah? Lihat, yang dikatakan yakin itu kata Nabi adalah al-imanu kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Jadi beribadah kepada Allah, mengenal Allah itu mesti iman yang sempurna. Lalu iman yang sempurna itu bagaimana? Apa kata Rasul? Yang dikatakan iman yang sempurna itu adalah al-iman antu'minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu sudah menyaksikan Allah itu zahir dan batin sempurna wujudnya pada insan diri sendiri itu dia. Makanya beribadah itu mesti menyaksikan Allah. Ibadah itu mesti melihat Allah. Maaf cakap Bapak Ibu, siapa yang beribadah tidak menyaksikan Allah, siapa yang beribadah tidak melihat Allah, maka ibadahnya tidak sempurna. Bahasa tegasnya, siapa yang beribadah tidak melihat dan menyaksikan Allah, ibadahnya batal. Apa kata Rasul? La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salat, batal salatmu kalau kamu belum menyaksikan Tuhan yang kamu sembah itu. Makanya Imam Ali, orang-orang kasab mengatakan apa? La na'budu rabbana lam yara.
Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami saksikan, belum nyata dia. Walaupun Tuhan itu gaib, tapi gaibnya benar-benar nyata pada segala yang wujud. Disitulah disembunyikan rahasianya oleh orang kasab. Allah itu bersembunyi pada yang terang. Allah itu berselindung pada yang terang. Kalau Bapak Ibu bersembunyinya pada yang terang atau pada yang gelap? Pada yang gelap. Tapi Allah itu bersembunyi pada yang terang. Maknanya segala yang terang, segala yang wujud, segala yang nyata, itulah nyatanya diri yang batin itu yang sesungguh-sungguhnya. Jadi yang batin itu zahir, bukan yang zahir itu yang nyata. Nah, lihat bahasa Ustaz. Bukan yang zahir itu yang nyata, Bapak Ibu. Nih, Allah itu zahir dan batin. Ini bahasa hakikat ya. Bukan yang zahir ini yang wujud. Bukan yang zahir ini yang nyata. Yang wujud dan yang nyata itu adalah yang batin. Batin ingin dikenal, lalu dia menjadi nyata. Maka yang nyata itu adalah yang batin, bukan yang nyata itulah yang zahir. Sekarang kita usah antarkan pemahamannya melalui tarki. Nah, ini kita antarkan nih. Tubuh dengan ruh. Nah, kita mengantarkan ke sini nanti nih Bapak Ibu, ke insan nih. Ada tubuh, ada ruh. Kita melakukan tarki mandang dari bawah ke atas. Pertanyaan Ustaz, antara tubuh dengan ruh, yang sebenar wujud yang mana Bapak Ibu? Ruh. Kalau yang sebenar wujud adalah ruh, lalu tubuh ini apa bagi ruh? Kenyataan ruh. Tubuh itu kenyataan ruh, baru dipatrikan ke dalam. Kalaulah tubuh itu kenyataan ruh, maka jazamkan ke dalam hati, patrikan ke dalam hati, tubuh inilah sebenar-benarnya yang dikatakan ruh itu. Oleh karena itu, jangan bertubuhkan jasmani, tapi hendaklah bertubuhkan ruh. Itu mami itu. Jangan bertubuhkan jasmani, hendaklah bertubuhkan ruh. Apa sebabnya? Karena yang sebenar wujud itu adalah ruh. Ruh ingin dikenal, lalu dia nyata pada tubuh. Makanya tubuh itu kenyataan ruh. Kalaulah tubuh itu kenyataan ruh, maka tubuh itulah sebenar-benarnya ruh. Itulah artinya hendaklah kita bertubuhkan ruh, jangan bertubuhkan jasmani. Nah, siapa yang bertubuhkan jasmani nanti hancur, dimakan belatung, makan cacing tanah, membusuk dia. Belum sejam mati lagi dan membangkai dia. Karena dia hanya memahami inna khalaqnakum min turab, diciptakan kamu itu daripada tanah. Padahal dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah kembali kepada Allah. Di mana datangnya situ, pulangnya di mana hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita adalah Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap juga jadi Tuhan. Ini asalnya dari Allah, mati kembalinya ke tanah, hancur tuh, membusuk dia, dimakan cacing tanah dia. Oleh karena itu, jangan bertubuhkan jasmani, hendaklah bertubuhkan ruh. Itu yang pertama Pak Ibu. Yang kedua, kita naikkan lagi ke atas. Ya, karena mumpung masih pagi ini. Ya, hendak akan bertambah beban Bapak Ibu. Antara ruh dengan Muhammad lagi. Antara ruh dengan Muhammad, mana yang sebenar wujud? Muhammad. Muhammad yang sebenar wujud. Kalaulah Muhammad yang sebenar wujud, lalu ruh ini apa bagi Muhammad? Ruh itu adalah kenyataan Muhammad. Kalaulah ruh itu kenyataan Muhammad, patrikan ke dalam hati, siapa ruh itu sebenar-benarnya? Muhammad lah itu sebenar-benarnya. Karena ruh itu kan kenyataan Muhammad. Kalaulah ruh ini kenyataan Muhammad, maka ruh itulah sebenar-benarnya yang disebut Muhammad. Kesimpulannya, jangan Bapak Ibu bertubuhkan ruh, tapi bertubuhkan Muhammad. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu ya. Nur Muhammad. Itu kaji kita dari tadi itu. Ya kan? Enggak juga paham Bapak Ibu, udah panik aku Bertubuhkan Muhammad lagi, jangan bertubuhkan ruh juga lagi. Naik lagi. Ya hakikatnya. Muhammad
dengan Allah. Muhammad dengan Allah, mana yang sebenar-benar wujud? Allah. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, lalu Muhammad ini apa bagi Allah? Kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, patrikan ke dalam hati, siapa Muhammad itu? Allah lah yang sebenar-benarnya. Kesimpulannya, jangan bertubuhkan Muhammad, tapi bertubuhkan Allah lah lagi. Kalau sudah bertubuhkan Allah, maka nyatalah fiilnya Allah pada tubuh. Nah, kan tadi kajinya nih, nyata fiilnya Allah itu terlihat pada tubuh. Mana ini tadi nih? Pada tubuh. Nah, nyata asmanya Allah tuh pada hati. Nyata sifatnya Allah tuh pada ruh. Nyatalah zatnya Allah tuh pada rahasia. Ya, maka karena insan ini tempat memandang, nyatanya zat, sifat, asma dan af'al Allah, disebutlah namanya wujudullah. Itu bahasa hakikat diturunkan ke bawah. Disebut ainullah. Ke sini menurunkan kajinya. Di torikat ini, dia di hakikat nih. Wujud Allah, nyatanya Allah, sebenar-benarnya Allah. Ini. Kalau bahasa ma'rifatnya, siapa insan itu? Tiada lain adalah Allah. Patrikan ini. Kalaulah insan itu tiada lain Allah, Allah sebenar-benarnya. Maka rahasiakanlah, sembunyikanlah diri Allah itu pada insan. Kalau udah kita sembunyikan rahasia diri Allah itu pada insan, lihat, sebutlah ke dalam bahasa syariat. Sempurnakan bahasa Allah itu ke dalam bahasa syariat. Disebutlah dia namanya hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Walaupun disebut hamba Allah, kita dah paham. Hamba Allah sudah nyata pada ayah, ibu, suami. Kenapa? Hamba Allah itu maknanya hamba itu yang Allah sebenarnya. Di bahasa kiaskan, yang menciptakan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Nur itu yang jadi Nur. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Siapa itu? Allah lah tuh. Karena dia yang wujud semata-mata. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, maka hidup kita menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Memandang anak, menenang menantu itu tidak pernah tiga wajahnya. Satu wajah pandangnya itu. Itulah dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Terjaga kalamnya, terjaga ucapannya, terjaga perbuatannya. Ya, kenapa? Menzolimi seseorang sama menzolimi diri. Menganiaya seseorang sama menganiaya diri. Menganiaya dan menzolimi diri sudah sama menzolimi dan menganiaya Allah. Karena Allah itu dah nyata pada diri sendiri. Berbuat baik kepada seseorang sama berbuat baik kepada diri sendiri. Berbuat baik kepada diri sendiri sudah sama artinya berbuat baik kepada Allah. Maka jagalah diri Allah pada diri masing-masing. Diri masing-masing inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Baik elok je lah dengan bini lah. Bila elok je lah dengan budak lah. Jangan berkecamuk asal lah. Kalau di selama ini sebelum kenal, ada sifat harimau di dalam hati ini. Tapi setelah kenal, yang muncul tu sifat Hello Kitty sini tu. Sebab kucing yang meong-meong ngapi-ngapi ketiak saya tu. Itu yang bermanja-manja tu. Itu rahasianya. Tak ada orang makrifat itu berbuat dosa. Tak ada orang makrifat itu berbuat maksiat. Kalau ada orang makrifat berbuat dosa dan maksiat, itu bukan makrifat. Itu kata-katanya aja makrifat, tapi sebenarnya tidak makrifat. Ingat, orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah sampai dirinya pada makam Tuhan, tidak pernah dia mengatakan dirinya telah sampai pada makam Tuhan. Dan orang yang tidak mengatakan dirinya sampai pada makam Tuhan juga belum tentu sampai kepada makam Tuhan. Berarti ilmu ini tidak ada pengakuan-pengakuan Bapak Ibu. Kalau kita mengaku-ngaku, telah ada diri di situ. Adanya diri itu yang dosa itu. Makanya kesempurnaan ma'rifat itu diam.
Bukan diam-diam. Kalau diam-diam tuh bermasalah tuh. Diam nih, diam maksudnya nih, diam. Diam, bukan diam-diam. Diam maksudnya itu diam di dalam faham. Itu dia. Paham di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Itulah dia. Jadi tidak ada pengakuan lagi. Nikmati, jalani ajalah hidup ini dengan baik. Kok panek mau jual lapa makan nawi minum kan tua bawa lalok, tapi jangan siang kau kami talkinkan sama-sama. Jalani hidup ini dengan jalan sabar. Sakit kita ya berobat kita, sabar ikhlas. Kalau kita sabar dan ikhlas, maka terbukalah rahasia sakit itu. Apa kata Rasul? Ma min musibatin tusibil muslim illa kafarallahu anhu saukatun sukaha. Tidak ada seorang muslim walaupun dia sakit, masuk duri ke dalam kakinya ini, lalu dicabutnya. Ada rasa sakit, kemudian dia sabar menyikapinya. Rasa sakit yang ada pada dirinya itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya dan meninggikan makom dan derajatnya. Makanya kita kalau tidak tahu mengambil iktibar dan ibarat serta hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi pada alam ini dan pada diri kita, kita tidak boleh berprasangka yang buruk, yang tidak baik kepada Allah. Ya. Jadi hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Allah itu selalu memberikan sufres kepada hambanya. Buktinya, Allah itu kadangkala membungkus sorga itu, dibungkus Allah sorga itu dengan ujian, cobaan, dan musibah yang tak kunjung henti-hentinya. Belum ini selesai lagi, datang musibah lagi. Belum ini selesai, datang lagi bertubi-tubi. Tapi apabila kita sabar menyikapi musibah yang Allah titipkan kepada kita, bukan ditimpakan, dititipkan, sabar kita menyikapi musibah tadi, pada saat terbukanya bungkus musibah itu, rupanya di balik bungkusnya surga rupanya. Kadangkala Allah bungkus neraka itu dengan kesuksesan, kejayaan. Pada saat kita lupa memandang Allahnya di situ, kita sukses karena kita jaya karena kita. Pada saat terbukanya bungkus kesuksesan dan kejayaan tadi, rupanya neraka juga di situ. Itulah hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Kalau ada manusia merasa dirinya terzolimi sama Tuhan, merasa dirinya teraniaya dengan takdir Allah, itu karena hatinya belum mampu memandang Allah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Siapa yang sudah mampu memandang kasih sayang dan kemurahan Allah, maka lebih banyak dia menangis ketimbang dia ketawa. Lebih banyak dia bersyukur daripada dia tidak bersyukur. Itu rahasianya. Jadi Allah itu cinta dan sayangnya sudah terlampau-lampau kepada kita, Bapak Ibu. Cinta dan sayangnya Allah sudah berlebih-lebih kepada diri kita ini. Buktinya, kalaulah kita sayang dengan diri kita, kita cinta kita dengan diri kita, maka Allah lebih sayang dan lebih cinta lagi dengan diri kita dibandingkan cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita. Kalau ayah bunda kita, mondek kita, orang tua kita sayang kepada kita ini, kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada diri kita ini dibandingkan sayang dan cintanya ayah bunda kita terhadap diri kita. Rasulullah, Bapak Ibu, pernah menguji keimanan seorang ibu ketika ibu itu sedang menyusui anaknya. Lalu Rasulullah mencoba memberikan pemahaman melalui sebuah pertanyaan. Apa kata Rasulullah? Wahai ibu, apakah ini anak ibu? Ya Rasulullah, ini anakku. Maukah ibu membakar anak ibu ini hidup-hidup? Ya tidak mau ya Rasulullah. Karena ini kan anakku ya Rasulullah. Ini adalah darah dagingku ya Rasulullah. Kenapa ibu tak mau? Aku cinta dan sayang kepada anakku ya Rasulullah. Makanya aku tak mau bakar dia ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apabila ibu sayang dengan anak ibu, ibu cinta dengan anak ibu, ketahuilah wahai ibu, Allah lebih sayang dan lebih cinta lagi kepada anak ibu dibandingkan cinta dan sayangnya ibu terhadap anak ibu itu sendiri. Begitulah Allah meluapkan perasaan cintanya kepada kita.
Makanya Allah itu Bapak Ibu tidak pingin kalau ada hambanya mendua hati dengan dirinya. Karena Allah itu pencemburu sange Bapak Ibu. Itu pencemburu sange. Sangat pencemburu. Makanya kalau ada hambanya berpaling hati, mendua hati dengan dirinya, Allah tarik batinnya, Allah tarik ruhaninya. Supaya apa? Hambanya itu benar-benar cinta kepada dirinya. Karena Allah telah meluapkan perasaan cinta yang lebih kepada dirinya itu. Inilah rahasianya. Kita selalu bermahabbah, bermanja-manja dengan Allah tadi itu. Jadi jalani hidup itu dengan selalu berbaik sangka kepada Allah Bapak Ibu. Nah, kita kembalikan ke laptop. Secara zahir dan secara batin, asal diri kita itu adalah Nur Muhammad. Berarti zahir batinnya diri kita adalah Muhammad. Sekarang kembalikan asal Muhammad. Asal Muhammad itu adalah Allah. Kalau asal Muhammad itu adalah Allah, Allah lah itu sebenar-benarnya. Maka kenalilah Allah zahir, nyata pada tubuh. Allah itu batin, nyata pada ruh. Kumpulan tubuh dengan ruh, kumpulan ruh dengan tubuh, itu yang disebut namanya insan. Inilah kesimpulannya, Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Sempurnalah pada insan ini. Pada saat Bapak Ibu sudah sempurna mengenal Tuhan, ketika itu Bapak Ibu pun mati di situ. Mati. Tidak ada di Bapak Ibu situ lagi. Rupanya melihat Allah itu Bapak Ibu bukan sekali 24 jam. Melihat Allah itu bukan 2 kali 24 jam. Kalau 2 kali 24 jam, lapor nanti dengan Pak RW itu. Melihat Allah itu sekali saja seumur hidup. Sekali saja sampai dunia ini runtuh. Apa maknanya sekali saja sampai dunia ini runtuh? Sekali saja ya seumur hidup. Sebab dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad. Nih. Siapa yang telah kenal Tuhannya? Kenal Tuhan berarti sudah berjumpa. Berjumpa berarti sudah menyaksikan. Menyaksikan berarti telah bertatap wajah. Siapa yang sudah berjumpa, sudah menyaksikan bertatap wajah, fasadal jasad. Pada saat itu juga, detik ini juga diri Bapak Ibu itu tiada. Detik ini juga diri Bapak Ibu hapus. Kalaulah diri Bapak Ibu itu hapus dan tiada detik ini, maka diri siapa yang ada? Diri Allah lah yang ada. Kalau diri Allah yang ada, siapa yang berdiri? Siapa yang ruku, siapa yang sujud, siapa yang duduk, siapa yang memandang, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup? Aku, kata Allah. Makanya aku yang beraku-aku di dalam keakuanku. Maka muncullah lagu aku dalam keakuanku itu. Nah, kalau lupa Bapak Ibu bahasa Ustaz, lihat ketik aku dalam keakuanku. Karangan Ustaz Iswardi. Penyanyinya Ibu Depi. Itu pembuka rahasianya. Nah, setelah itu tidak boleh ngaku-ngaku lagi Bapak Ibu, ya, tidak boleh ngaku-ngaku, ya, tidak ada lagi perkataan oh mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal Allah, tanda belum kenal. Siapa yang menyaksikan Allah, tanda belum menyaksikan, karena masih ada diri di situ, ya. Nah, makanya haram bagi Bapak Ibu kalau sudah kenal untuk bertanya sama Ustaz, tidak boleh bertanya lagi, dah haram hukumnya. Iya, tetap bertanya tapi paham. Yang bertanya itu bukan aku Ustaz, adalah dia. Dia yang berkata, dia pula lah yang mendengarkan perkataan apa yang dikatakannya. Dia yang bertanya, dia pula lah menjawab pertanyaan apa yang ditanyakannya. Disitulah dia menyaksikan kesempurnaan dirinya dengan dirinya sendiri yang nyata pada insan itu. Jadi boleh bertanya Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, aku udah panik juga nih ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami tentang rahasia diri kita ini, sehingga ibadah kita betul-betul ibadah yang ma'rifat, ibadah yang daim. Makanya Allah katakan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika, amal soleh yang berkekalan itulah amal yang terbaik, itulah amal daimun itu. Jadi tidak terikat oleh tempat, ruang dan waktu, dia daimun selalu. Itu saja Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.